Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku, sahabat sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Syukri. Kawan-kawan, kemarin saya sudah membahas ya tentang akhlak dan tentang adab dan ilmu. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang adab, kemudian akhlak, lalu kemudian tabiat atau watak, lalu kemudian yang terakhir adalah perilaku. Kawan-kawan semua, kadang kita itu kerepotan ya membedakan mana itu akhlak, mana itu adab, mana itu watak, mana itu perilaku. Maka melalui video ini mudah-mudahan mencerahkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan. Ya, saya mulai dari pertama, adab. Adab dan akhlak ini sangat kontras ya. Kita kadang susah untuk membedakan mana itu adab, mana itu akhlak. Ya, saya mulai dari adab dulu. Adab adalah tata krama lahiriah yang mana di sana itu mengatur cara seseorang bersikap dan berintegrasi. Bukan integrasi, interaksi. Susah banget, bingung ya. Berinteraksi ya, bukan integrasi, bukan interaksi. Jadi saya ulangi, adab adalah tata krama lahiriah yang mengatur seseorang bersikap dan berinteraksi. Yang mana sesuai dengan norma agama dan sosial atau masyarakat. Ini hubungannya dengan masyarakat dan agama. Lalu kemudian adab itu sifatnya seperti apa? Adab itu sifatnya eksternal. Eksternal itu berarti dari luar ya. Adab itu tampak secara kasat mata, bisa dilihat mata. Itu tidak abstrak. Lalu kemudian adab itu situasional atau kondisional di daerah itu. Ya, itu adab. Fungsi daripada adab, ya pasti ada fungsinya. Fungsinya seperti apa? Itu menjaga keharmonisan dan kesopanan. Ya. Adab itu bersumber dari Al-Quran, hadis, dan tradisi para ulama. Dan tradisi masyarakat setempat. Makanya kalau belajar kaidah fikih al-adamu hakama in lam yukhalif ila ahkamis syariah. Ada itu ya bisa juga dimasukkan dalam peradaban manusia. Seperti itu. Lalu kemudian Allah berqur'an Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswadakum fawqa sawti. Di sini maksudnya ayat ini menegaskan bahwa pentingnya adab lahiriah, bahkan sekalipun di dalam berbicara. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswadakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu meninggikan suaramu melebihi suaranya Nabi. Ini hadis turun untuk sahabat pada era Rasulullah. Hadis Nabi, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa yarham saghirana. Jadi bukanlah dia itu masuk dalam golongan kami, orang yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda. Jadi yang tua dihormati, yang muda disayang. Eh, Imam Malik
Ini ditulis dalam kitab Ta'lim ya. Beliau mengatakan ta'allam al-adab qabla ta'allam al-ilm. Belajarlah adab sebelum kalian belajar ilmu. Ini sangat penting ya ketika kita datang kepada suatu daerah. Maka kita harus memahami itu tradisi budaya yang ada di daerah. Karena setiap daerah itu berbeda. Di Jawa berbeda dengan Sumatera, Sumatera berbeda dengan Kalimantan, Kalimantan berbeda dengan Bali, Bali berbeda dengan Sulawesi dan seterusnya. Jadi omongan-omongan orang tua yang dulu-dulu itu bukan hanya sebatas mitos saja, tapi itu adalah anjuran di dalam agama. Dan ulama sendiri mengatakan bahwa Anda sebelum belajar ilmu dianjurkan untuk belajar adab dulu. Kenapa? Karena kita itu hidup bermasyarakat. Dan manusia itu tidak bisa hidup sendirian. Dia harus berkolaborasi dengan masyarakat itu. Contoh daripada adab itu berbicara tidak memotong pembicaraan orang lain. Ya. Lalu kemudian adab kepada guru itu rendah hati dan juga menghormati. Adab menuntut ilmu yaitu niat, kesungguhan dan tawakal. Jadi bisa disimpulkan bahwa adab adalah pintu awal menuju akhlak yang mulia. Jadi adab dulu baru kelihatan tuh akhlaknya mulia apa enggak. Oke, di situ adab. Lalu kemudian yang kedua adalah akhlak. Akhlak itu apa? Akhlak adalah kualitas batin yang tertanam kuat dalam jiwa yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa dipaksa. Ini nanti didukung oleh pernyataan Imam Al-Ghazali di belakang saya sebutkan ya. Sifat daripada akhlak itu dia internal dari dalam diri manusia itu. Ya. Berbeda dengan tadi adab. Adab itu adalah eksternal dari luar. Kalau akhlak itu dari internal munculnya. Dan juga sifat daripada akhlak itu menetap. Juga konsisten atau terus menerus. Fungsi daripada akhlak, fungsinya adalah membentuk kepribadian yang siap. Sedangkan sumber atau pendorong munculnya sebuah akhlak itu adalah iman atau hati. Kan dari internal, iman atau hati. Dan pembiasaan yang benar. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas akhlak yang agung, azim. Surat Al-Qalam ayat 4. Hadis Nabi, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku utus untuk menyempurnakan kemuliaan daripada akhlak. Menyempurnakan kemuliaan daripada akhlak. Jadi Nabi itu di dalam teks ini, teks hadis ini, dia memang diutus untuk menyempurnakan akhlak. Apakah tidak menjangkau adab? Adab itu adalah ranah sosial. Sedangkan Nabi di ranah sosial itu tidak, walaupun ngatur tapi tidak banyak mengatur. Nabi itu lebih banyak mengatur di dalam ubudiyah. Dan akhlak ini dalam pandangan saya masuk dalam ranah ubudiyah karena masuk dalam ranah iman. Sudah.
Di beberapa hadis, eh, bukan di beberapa, di sebagian hadis, Nabi itu pernah bersabda seperti ini. Atum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih paham daripada saya, lebih tahu daripada saya kalau berurusan dengan dunia yang berhubungan dengan sosial. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya itu beliau mengatakan al-akhlaqu eh, hi'atun rakhisatun fi nafsi tasduru anha al-af'al bi syuhulatin. Tadi kan saya menyebutkan di atas ya bahwa eh, definisi daripada akhlak itu adalah kualitas batin yang tertanam kuat di dalam jiwa yang melahirkan perbuatan secara spontan tanpa dipaksa. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, al-akhlaqu hi'atun nakhisatun fi nafsi wa tasdiru anha al-af'al fi suhulah. Akhlak adalah sifat yang tertanam kuat di dalam jiwanya. Darinya lahir perbuatan dengan mudah tanpa paksaan. Ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Contoh daripada akhlak itu adalah jujur ya. Lalu kemudian sabar, amanah, lalu kemudian ikhlas. Itu akhlak lebih masuk kepada ranah yang berkaitan dengan ubudiyah, yang berkaitan dengan keimanan seorang hamba. Itu akhlak. Kalau misalnya kita belajar itu di perguruan tinggi ada mata kuliah akhlak tasawuf. Saya dulu pernah protes kok ada akhlak tasawuf. Ya ternyata memang akhlak itu ranahnya di situ, ranahnya di hati, ranahnya di iman. Jadi kawan-kawan semua, akhlak itu bisa disimpulkan ya seperti ini. Akhlak itu adalah erum dan adab itu adalah manifestasi. Ya, saya ulangi, akhlak itu adalah erum dan adab adalah manifestasi. Bentuk daripada ruh itu adalah adab. Jadi sekarang bisa dibedakan ya, mana itu akhlak, mana itu adab. Akhlak itu adalah ruh, adab itu adalah bentuk daripada ruhnya itu sendiri. Tampilannya. Oke. Adab, akhlak, sudah. Sekarang masuk ke yang ketiga, yaitu tabiat atau watak. Apa itu tabiat atau watak? Watak atau tabiat adalah cenderungan bawaan atau hasil kebiasaan jangka panjang yang membentuk karakter dasar pada setiap seseorang. Nah, sekarang sifatnya nih. Tadi kalau sifatnya adab itu adalah internal, sifatnya akhlak itu sifatnya adab itu adalah eksternal, sifatnya akhlak itu internal, sekarang sifatnya watak. Ini relatif tetap dan itu personal. Lalu kemudian asal bawaan dari fitrah manusia dan juga dari lingkungan. Lalu kemudian posisi watak atau tabiat itu ada di antara akhlak dan kepribadian psikologis. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan wan nafsi wa ma sawa wan nafsi wa ma sawaha. Ya Allah. Oh, oh, keliru. Bukan enggak ada alnya itu. Wa nafsi wa ma sawaha. Kok dibaca wan nafsi tadi? Sorry. Demi jiwa dan penyembuh. Ayat ini menunjukkan bahwa manusia itu
memiliki struktur jiwa dan kecenderungan dasar. Kecenderungan dasar itu adalah watak. Lalu kemudian hadis Nabi yang bisa diartikan atau diinterpretasikan bahwa manusia itu punya kecenderungan atau watak. Hadisnya seperti ini. An-nasu ma'adinun ka ma'adinil zahabi wal fiddah. Manusia itu seperti tambang, yaitu seperti tambang emas dan perak. Ibnu Qayyim mengatakan seperti ini, bahwa tabiat itu dapat diarahkan dan diperbaiki melalui mujahadah, latihan dan pembiasaannya. Saudara, contoh daripada watak itu diantaranya ya dia bersikap tenang, temperamen, yaitu watak. Kemudian teliti, kemudian ceroboh. Ya. Jadi watak itu bisa disimpulkan seperti ini. Watak dapat diarahkan dan diperbaiki melalui pendidikan, akhlak, dan latihan batin. Seperti itu ya watak. Lalu kemudian perilaku. Perilaku itu adalah tindakan nyata yang dilakukan seorang pada situasi tertentu, baik atau buruk dari perilakunya itu. Ya. Sekarang perilaku itu sifatnya dia sangat nampak. Dia temporer. Ya. Temporer itu ya berubah-ubah. Berbeda tadi dengan tabiat ya. Lalu kemudian perilaku itu dipengaruhi oleh adab, dipengaruhi oleh akhlak, dipengaruhi oleh watak, dan dipengaruhi oleh kondisi dan situasi yang dihadapi oleh seseorang. Lalu kemudian nilai moral itu tergantung niat dan konteks. Jadi perilaku itu tergantung kepada niat dan konteks. Jadi berkualitasnya sebuah perilaku itu tergantung daripada niat dan konteks. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa tergadaikan dengan apa yang diperbuatnya. Ada hadis Nabi juga, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Ada ulama, beliau namanya Ibnu Rajab Al-Hambali, mengatakan seperti ini. Dalam bahasa Indonesianya, amal lahir adalah cerminan keadaan hati. Jadi pada umumnya apa yang nampak dari perbuatan itu adalah cerminan daripada sebenarnya apa yang dialami di dalam hatinya. Walaupun ada juga kadang orangnya ke barat tapi hatinya ke timur. Nah, contoh daripada perilaku ini adalah menolong orang lain, berbicara kasar, disiplin, atau lain-lain. Nah, perilaku itu bisa disimpulkan seperti ini, ya. Kawan-kawan, perilaku itu adalah output dari akhir kondisi batin dan kebiasaan daripada seseorang. Nah, itulah 4 perbedaan yang hampir mirip tapi tidak sama ya. Mirip tapi tidak sama. Fungsinya berbeda. Jadi kalau dihubungkan dari keempatnya bisa terbentuk framework atau kerangka berpikir seperti berikut ini. Ya, bisa diurutkan maksudnya.
Jadi akhlak ya itu melahirkan watak atau tabiat. Lalu kemudian tabiat atau watak itu melahirkan adab. Sedangkan adab itu dia melahirkan perilaku atau tindakan nyata. Maka akhlak yang baik dapat melahirkan adab yang benar. Itu ya. Lalu kemudian adab yang benar melahirkan perilaku yang mulia. Jadi saya lebih ringkas lagi, adab itu adalah aturan sopan santun. Ya, adab itu adalah aturan sopan santun. Sedangkan akhlak dia adalah nilai moral batin atau hakikat dari diri kita. Sedangkan watak atau tabiat itu adalah karakter dasar dari pribadi. Lalu kemudian perilaku adalah tindakan nyata yang tampak secara kasat. Jadi rusaknya perilaku seseorang seringkali berawal dari lemahnya adab. Dan lemahnya adab menunjukkan ada masalah di dalam anak. Ini yang sangat penting ya. Di terakhir saya ulangi. Rusaknya perilaku seringkali berawal dari lemahnya adab. Dan lemahnya adab menunjukkan itu ada masalah di dalam akhlak. Kawan-kawan, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kepada saya sendiri dan juga kepada kawan-kawan semua. Kalau ada yang keliru apa yang saya sampaikan, mohon dikoreksi. Maklum saya juga belajar. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.